Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, pernahkah kalian menyaksikan seseorang yang datang ke pernikahan mantan suami, hanya untuk diusir dan ditendang oleh mantan mertuanya sendiri? Apakah salah jika seorang wanita hanya ingin menyampaikan kebenaran di hari yang dianggap paling bahagia oleh orang yang pernah menyakitinya? Dan apakah semua orang pantas dihina hanya karena penampilan? Kisah ini bukan sekadar drama, ini adalah cerminan dari luka yang tersembunyi, air mata yang tak terlihat, dan balasan yang tidak selalu datang dengan teriakan. Di tengah deretan rumah-rumah tua yang saling berhimpit di sebuah desa kecil, hari itu tampak begitu ramai dan meriah. Bendera putih dihiasi pita-pita emas berkibar di setiap sudut gang. Kursi-kursi plastik berjajar rapi di bawah tenda besar. Sementara panggung pelaminan berdiri megah di ujung halaman. Warga desa berdatangan, sebagian besar memakai pakaian terbaik mereka. Musik organ tunggal terdengar ramai. Sesekali terdengar MC membacakan daftar lagu atau menyebut-nyebut nama keluarga dari kedua mempelai. Namun di balik riuhan itu, tak ada yang menyangka bahwa acara itu akan berubah kacau hanya karena satu tamu yang tidak diundang. Seorang wanita berjalan perlahan dari ujung jalan kecil. Pakaiannya hitam polos, kerudungnya menjuntai menutupi sebagian wajah. Ia menggandeng tangan seorang bocah laki-laki kecil yang mengenakan kemeja putih yang lusuh dan celana kebesaran. Mereka berdua terlihat sangat kontras dengan kemewahan pesta yang mereka datangi. Wanita itu menunduk sepanjang jalan. Wajahnya nyaris tak terlihat, namun setiap langkahnya mengundang sorotan mata. "Siapa itu?" tanya seorang ibu-ibu di antara kerumunan tamu. "Nggak kenal, kayaknya bukan orang sini," sahut yang lain. "Tunggu, kayaknya aku pernah lihat dia di kantor desa, bukannya itu dia?" gumam seseorang yang lebih tua. "Dia? Dia mantan istrinya Raffi." Iya benar, itu dia." Desas-desus mulai terdengar. Beberapa orang langsung mengambil ponsel dan mulai merekam diam-diam. Wanita itu, dia, berjalan dengan tenang menuju pelaminan, di mana mempelai pria berdiri gagah dengan jas abu-abu, dan mempelai wanita yang mengenakan kebaya putih gading berdiri dengan senyum lebar. Sampai akhirnya, Raffi, pengantin pria, melihat ke arah wanita itu. Senyumnya hilang seketika. Matanya membelalak. Wajahnya memucat. "Dia?" bisiknya nyaris tak terdengar. Langkah dia terhenti tepat di depan pelaminan. Ia menatap Raffi dalam-dalam. Tak ada kemarahan di matanya. Yang ada hanyalah kelelahan, dan sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. "Aku hanya ingin mengembalikan sesuatu," ucapnya pelan. Suaranya gemetar, tapi jelas. Anak kecil di sampingnya menggenggam lebih erat tangan dia. Bocah itu juga menatap Raffi dan di matanya ada sorot ketakutan bercampur bingung. "Apa maksudmu?" tanya Raffi dengan suara pelan namun tergetar. "Ini, anakmu," jawab dia sambil mendorong anak kecil itu sedikit ke depan. Keheningan menyelimuti seluruh tenda. Musik berhenti. Obrolan tamu-tamu terdiam. Semua mata tertuju ke arah mereka. Sang pengantin wanita memalingkan wajah, tampak tak percaya dengan apa yang barusan ia dengar. "Apa maksudmu, dia?" bentak Raffi. "Aku tidak datang untuk membuat ricuh. Aku hanya ingin menyerahkan haknya. Setidaknya, kau tahu bahwa dia ada. Bahwa dia hidup." "Enak aja kamu datang ke sini, dia," teriak seseorang dari belakang. Seorang pria parubaya mendekat dengan langkah lebar dan wajah merah padam. Itu adalah Pak Hamdan, mantan mertua dia. Ayah dari Raffi. "Kau pikir ini tempat buatmu datang semaumu? Dasar perempuan gak tahu malu." "Pak, saya hanya ingin..." Belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, Pak Hamdan mendorong tubuhnya keras hingga ia jatuh ke tanah. Anak kecil itu menangis keras, berusaha memeluk ibunya yang jatuh. Tapi belum selesai rasa sakit itu dirasa, tendangan mendarat ke sisi tubuh dia. Semua orang terperanjat. "Keluar kamu dari sini. Pergi. Ini bukan tempat untuk perempuan hina macam kamu," bentak Pak Hamdan lagi. Tak ada yang berani membela.
Bahkan Raffi hanya menatap tanpa melakukan apa-apa. Dia bangkit perlahan, menahan rasa sakit. Ia mengangkat bocah itu dan memeluknya erat. "Maafkan ibu ya, nak," bisiknya lirih. Tangis bocah itu pecah. Di pelaminan, wajah mempelai wanita berubah muram. Ia berbisik pada Raffi, "Kenapa kamu nggak bilang kamu punya anak?" Aku nggak yakin itu anakku," jawab Raffi gugup. Dia menatap pelaminan sekali lagi. "Kau boleh tidak mengakuinya, tapi dia lahir dari darahmu. Dan suatu hari, Allah yang akan membuka semuanya." Dengan tubuh gemetar, ia berjalan menjauh. Tapi belum sempat ia meninggalkan lokasi, seseorang menahannya. Seorang pria berbaju hitam, dengan kacamata gelap dan rambut rapi, menunduk sopan. "Bu Dia, maaf, saya dari pihak keamanan dalam, kami tadi rekam semua kejadian ini. Waktu saya masuk, mereka tidak menyapa saya. Tapi Allah Maha Tahu dan saya tahu saya tidak sendiri," ucap dia dengan napas tersengal. Orang-orang mulai berbisik. Sebagian mulai merasa tak nyaman. Apalagi saat pria berkacamata itu memanggil seseorang lewat alat komunikasi di bahunya. Tak lama, 2 mobil hitam datang dari ujung jalan. Dan dari dalamnya turun 2 orang pria yang tampak seperti asisten pribadi. "Wanita itu, siapa sebenarnya dia?" bisik salah satu tamu. "Kenapa orang penting ngawal dia?" "Jangan-jangan." Namun belum ada jawaban. Semua hanya bisa menatap punggung dia yang menjauh, bersama anak laki-laki yang menangis dalam pelukannya. Hari yang tadinya adalah pesta pernikahan berubah menjadi hari penuh tanda tanya. Langkah kaki dia semakin cepat meninggalkan lokasi pernikahan. Tangannya erat memeluk putranya yang masih terisak. Wajahnya tetap tertunduk, walau telinganya masih mendengar sorakan dan umpatan dari para tamu yang tak tahu duduk perkara. Di jalan keluar, 2 pria berbaju hitam tadi membukakan pintu mobil hitam elegan, dan satu lagi membentangkan jas untuk menutupi tubuh dia yang lemah dan pakaiannya yang kotor. Seorang dari mereka berbisik, "Bu, kami akan mengantarkan ibu ke tempat yang lebih tenang. Jangan khawatir, semua sudah kami rekam, dan prosesnya akan berjalan." Dia hanya mengangguk pelan. Sementara itu, di dalam pesta yang baru saja berubah menjadi tegang, Raffi mulai panik. Ia menggenggam bahu ayahnya. Kenapa ayah tadi sampai segitunya menendang dia? Kalau dia benar-benar bawa anakku, ini bisa bahaya. Pak Hamdan masih dalam amarahnya. Itu perempuan gak tahu malu. Raffi, dia datang hanya untuk rusak acara besar kita. Namun tamu-tamu mulai berbisik tak karuan. Beberapa bahkan sudah membuka sosial media dan menemukan video yang baru saja diunggah. Seorang wanita berkerudung hitam, membawa anak kecil, ditendang oleh pria tua di pernikahan. Judulnya, "Wanita Misterius Muncul di Pernikahan Mantan," dan ini yang terjadi. Dalam hitungan menit, video itu meledak. Warganet mulai berspekulasi, membandingkan wajah bocah itu dengan Raffi. Mirip banget sih, apalagi matanya. Sumpah, tega banget itu orang tua nendang mantan menantu di depan anaknya sendiri. Kalau dia ibu dari anak itu, berarti suaminya playboy dong. Sementara pesta bubar tak tentu arah. Di sebuah rumah asri yang letaknya agak jauh dari pusat desa, dia duduk di ruang keluarga. Di sekelilingnya, ada pengacara, 2 asistennya, dan 1 wanita parubaya yang memijat bahunya dengan lembut. Bocah kecil tadi sudah tertidur di kamar. "Maafkan saya, Bu Dia," ucap wanita parubaya itu. "Saya benar-benar tak menyangka Anda akan mengalami perlakuan sehina itu." Dia menggeleng. "Saya tidak menyesal datang. Bahkan kalau harus mengulang, saya tetap akan datang. Bukan untuk menuntut, tapi agar dia tahu bahwa anak itu hidup dan tidak seharusnya dilupakan." "Dan apa ibu siap kalau kisah ini viral?" tanya pengacaranya. "Sudah terlanjur," jawab dia tenang. "Toh saya tidak menyembunyikan apapun. Saya hanya ingin dia tahu bahwa anak itu butuh pengakuan." Salah satu asistennya masuk dan menyodorkan ponsel. "Bu, maaf, tapi nama ibu sudah trending. Semua orang ingin tahu siapa ibu sebenarnya."
Media nasional pun sudah menghubungi kami. Mereka meminta wawancara. Dia menarik napas panjang. Ia menatap jendela rumah yang terbuka lebar. Menatap langit sore yang mulai mendung. Saya bukan siapa-siapa. Hanya seorang ibu yang mencoba membela hak anaknya. Namun kenyataannya, dia bukanlah orang biasa. 6 tahun lalu, setelah perceraian yang penuh luka, ia pergi tanpa membawa apapun. Ia menghilang dari lingkungan Raffi dan keluarganya. Semua orang mengira ia kembali ke kampung atau mungkin menikah dengan pria lain. Padahal dalam keheningan dan luka, ia membangun hidup dari nol. Bekerja sebagai staf marketing, lalu naik jadi manajer, hingga akhirnya kini menjadi pemegang saham mayoritas dari salah satu perusahaan retail yang baru saja mengakuisisi minimarket di berbagai kota. Dalam diam, ia mengembangkan jaringan donasi untuk ibu tunggal, membangun sekolah gratis, dan menggandeng pengacara untuk membantu para ibu korban penelantaran. Tapi tak satu pun dari itu ia ceritakan pada siapapun, bahkan pada Raffi. Kini, ia hanya seorang wanita yang dianggap hina karena pakaian lusuh, tanpa orang tahu bahwa di balik kesederhanaan itu, ia lebih mulia dari mereka yang duduk di pelaminan hari itu. Sementara itu, di rumah keluarga Raffi, suasana berubah menjadi hening. Raffi membuka pesan di ponselnya. Ratusan DM masuk, kebanyakan menghujat. Namun satu pesan yang membuatnya gemetar. Kami adalah kuasa hukum dari Ibu Dia Rahmalia Putri. Kami akan menindaklanjuti laporan penelantaran anak dan tindak kekerasan di depan umum yang dilakukan oleh Hamdan, ayah Anda. Bukti lengkap disertakan. Raffi menelan ludah. Wajahnya memucat. Dia, Rahmalia Putri. Bisiknya, Rahmalia Group. Tanya adik perempuannya dari ruang tengah. Yang itu perusahaan yang beli semua swalayan bulan lalu. Pak Hamdan masuk ke ruangan dengan wajah muram. Kenapa kalian bisik-bisik? Raffi mendekat, memperlihatkan layar ponselnya. Pak, dia, itu ternyata pemilik Rahmalia Group. Pak Hamdan terduduk lemas. Tangan tuanya bergetar. Dia Rahmalia Putri. Wanita yang ditendangnya di depan umum. Wanita yang dipanggil hina. Yang dianggap tak lebih dari tamu tak diundang. Kini diketahui sebagai salah satu pengusaha muda paling berpengaruh di kota. Dan wanita itu, dulunya menantunya sendiri. Malam itu menjadi malam terpanjang bagi keluarga Raffi. Karena untuk pertama kalinya mereka menyadari, mereka baru saja menghina orang yang tidak hanya lebih terhormat dari mereka, tapi juga kini punya kuasa penuh atas harga diri mereka. Malam itu terasa begitu panjang bagi keluarga Raffi. Rumah yang tadinya dipenuhi tawa dan pesta kini berubah menjadi sunyi, seperti kuburan yang menanti hujan. Di ruang keluarga, semua duduk dalam diam. Ibunya Raffi terus menatap ke arah suaminya, Pak Hamdan, yang wajahnya kini seperti batu, beku dan tak berkedip. Ponsel Raffi terus berbunyi. Notifikasi pesan datang bertubi-tubi. Beberapa dari rekan kerjanya, sebagian dari klien, dan sisanya dari para investor yang mulai gelisah. Semua mempertanyakan satu hal, benarkah Raffi telah menelantarkan anak kandungnya? Dan, benarkah wanita yang muncul di pesta itu adalah pendiri Rahmalia Group? Pak Hamdan akhirnya bersuara, meski nadanya tak sekeras biasanya. Kenapa kamu gak pernah bilang kalau dia punya anak, Vi? Raffi geleng kepala. Aku bahkan gak tahu, Pak, dia pergi waktu itu. Katanya mau tinggal sama keluarganya. Aku pikir dia gak hamil, atau mungkin dia gugurkan. Jangan asal bicara, bentak ibunya. Itu anak ada di depan mata. Dan mirip banget sama kamu waktu kecil. Raffi memijit kening. Waktu itu aku memang marah, Bu. Dia keluar dari rumah karena kita sering bertengkar. Tapi aku juga masih muda. Aku pikir dia pergi karena memang mau pisah. Semua terdiam. Tidak ada yang bisa membantah kenyataan bahwa malam ini, satu kesalahan yang terjadi 6 tahun lalu kini kembali menghantam mereka. Di sisi lain kota, di sebuah apartemen mewah, dia berdiri di balkon lantai 19. Angin malam membelai pelan kerudung yang ia kenakan. Sementara anaknya, Revan, telah tertidur di dalam kamar, ditemani pengasuh yang telah ia percaya sejak 2 tahun terakhir.
Pengacaranya duduk di sofa ruang tengah, masih memantau tanggapan publik. Bu, kami sudah menyiapkan konferensi pers jika Ibu bersedia memberikan klarifikasi. Tapi jika tidak, kami bisa tetap lanjutkan proses hukum secara diam-diam. Dia tersenyum tipis. Saya tidak perlu klarifikasi apapun. Saya tidak mencari simpati. Saya hanya ingin keadilan untuk anak saya dan harga diri saya yang diinjak-injak di depan umum. Aspek hukumnya akan kami urus. Tapi ada satu hal lagi, Bu. Apa itu? Tim media kami menyarankan agar Anda tidak tinggal diam lebih lama. Identitas Anda sudah bocor. Warganet sudah membandingkan foto Anda dulu dan sekarang. Nama Rahmalia Putri kini sedang viral. Dia memejamkan mata sejenak. Dulu, waktu dia meninggalkan rumah Pak Hamdan, dia tak membawa apapun. Hanya pakaian yang melekat di tubuhnya dan air mata. Tak ada satupun dari mereka yang mencoba menahannya. Bahkan Raffi, pria yang katanya mencintainya, hanya duduk diam membiarkan ayahnya mengusir dia seperti binatang. Ia ingat saat pertama kali menatap wajah bayinya di rumah bidan kecil. Tanpa uang, tanpa pekerjaan, dan tanpa siapapun. Ia tahu ia tak bisa menyerah. Ia harus bertahan. Demi anak itu, demi dirinya sendiri. Saya tidak menyesal pergi dulu, gumam dia. Saya cuma menyesal pernah percaya bahwa mereka akan membela saya. Keesokan harinya, berita tentang insiden pernikahan itu sudah tersebar ke berbagai media nasional. Potongan video saat dia ditendang dan terjatuh sambil memeluk anaknya viral di mana-mana. Tagar keadilan untuk dia dan dia Rahmalia trending di semua platform sosial media. Yang lebih mengejutkan lagi, muncul pernyataan resmi dari Rahmalia Group. Kami mengecam segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak di ruang publik. Kami juga akan memberikan dukungan hukum kepada korban yang dalam hal ini merupakan salah satu pemegang saham utama kami, Ibu Dia Rahmalia Putri. Publik gempar. Siapa sebenarnya dia? Bagaimana mungkin wanita yang tampil sederhana itu bisa menjadi pemegang saham utama perusahaan besar? Dan, mengapa selama ini tak ada yang tahu? Sementara itu, di ruang kantor Dinas Sosial Kota, 2 orang petugas tengah memeriksa laporan yang baru saja masuk. Salah satunya dari tim hukum Rahmalia Group, yang menuntut pertanggungjawaban atas penelantaran anak oleh ayah biologisnya, serta kekerasan terhadap perempuan oleh keluarga mantan suami. Lihat nih, kata seorang petugas. Data DNA-nya udah keluar. Revan emang anak kandung Raffi. Wah, ini bakal panjang. Hari berganti. Raffi yang dulunya penuh percaya diri kini mulai menghindar dari publik. Klien-klien besar mulai membatalkan kontrak. Bahkan calon istrinya kini tinggal sementara di rumah orang tuanya. Merasa dikhianati oleh masa lalu tunangannya yang tak pernah ia tahu. Raffi akhirnya mencoba menghubungi dia. Berkali-kali ia kirim pesan, telepon, bahkan mendatangi kantor Rahmalia Group. Tapi semuanya nihil. Ia tak pernah diberi akses. Bahkan ketika ia nekat berdiri di lobi kantor, petugas keamanan hanya berkata, "Maaf Pak, Anda tidak punya janji, dan atas instruksi pimpinan, nama Anda tidak diizinkan memasuki gedung ini." Ia terduduk di bangku tunggu. Kepalanya tertunduk dalam. Di tangannya masih tergenggam sebuah gambar, foto Revan kecil yang berdiri memandangi pelaminan hari itu. Foto itu kini viral dan menjadi simbol ketidakadilan terhadap anak-anak yang ditelantarkan. Hari itu Raffi sadar bahwa orang yang pernah ia abaikan kini menjadi sosok yang mengendalikan reputasinya, masa depannya, dan bahkan nama baik keluarganya. Sementara itu, di sekolah kecil yang dibangun oleh dia melalui yayasan amalnya, puluhan anak yatim dan duafa sedang belajar dengan ceria. Di antara mereka, Revan duduk di barisan depan. Ia kini tak lagi murung. Ia mulai mengenal dunia dengan cara yang benar. Dari tempat yang ibunya perjuangkan dengan air mata. Dia berdiri di depan kelas, melihat anak-anak itu dengan senyum. Tak perlu benci, Nak, tapi jangan pernah lupa siapa dirimu. Karena suatu hari, orang-orang akan tahu bahwa kamu pernah diabaikan, tapi kamu tidak pernah menjadi rendah. Hujan gerimis turun membasahi kota. Lampu-lampu jalan memantulkan bias cahaya ke aspal yang menghitam.
Di ruang apartemen lantai 19, dia duduk di depan jendela besar sambil menyeruput teh hangat. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan sisa letih yang belum sirna. Sejak kejadian di pernikahan Raffi, dunia seakan berputar lebih cepat. Wajahnya muncul di berbagai media. Tak sedikit yang menyemangatinya, tapi tak sedikit pula yang menghakimi. Ada yang bilang dia sengaja cari panggung. Ada yang menyebutnya wanita dendam. Tapi bagi dia, semua itu tak berarti. Yang terpenting, Revan tidur dengan damai setiap malam. Tidak lagi terbangun karena mimpi buruk. Dan dia tak perlu lagi menjawab pertanyaan polos dari bocah kecilnya. Kenapa ayah nggak pernah datang? Di waktu yang sama, Raffi duduk sendirian di kamar hotel kecil. Sudah hampir 2 minggu sejak pernikahannya batal. Sang calon istri mengembalikan cincin dan pergi tanpa banyak kata. Aku nggak bisa menikah sama laki-laki yang menyembunyikan masa lalu seperti itu, kata wanita itu sebelum pergi. Perusahaannya pun limbung. Sponsor menarik diri, rekan kerja menghindar. Dan malam itu, ia hanya ditemani sebotol air mineral dan pikiran yang kacau. Raffi membuka galeri ponselnya. Di sana ada foto Revan kecil, mata bulatnya, senyumnya, wajahnya yang mirip dirinya waktu kecil. Ia menyesal. Benar-benar menyesal. Lelaki itu pun mengetik pesan. Untuk kesekian kalinya. Dia, aku minta maaf. Aku ingin bicara baik-baik. Boleh aku bertemu Revan? Aku nggak akan ganggu hidupmu. Aku cuma ingin tahu kabarnya. Itu saja. Pesan itu terkirim, tapi tak pernah dibalas. Hari itu, dia duduk bersama 2 orang pengacara di ruang kerja kantornya. Mereka membahas proses hukum yang sedang berjalan terhadap Hamdan, mantan mertuanya. Pasal kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah cukup kuat, Bu, kata pengacaranya. Bahkan ada kemungkinan proses ini akan berlanjut ke ranah pidana. Apakah Ibu ingin kami teruskan? Dia terdiam. Ia menatap layar laptop, di mana terlihat wajah Revan sedang menggambar dengan ceria di kelas. Berapa umur Revan waktu pertama kali dia tanya tentang ayahnya? Gumamnya lirih. Asisten saya bilang waktu dia usia 3 tahun. Bu, jawab sekretaris pelan. Dia mengangguk perlahan. Biarkan proses hukum berjalan. Tapi saya tidak mau publik mengira saya kejar balas dendam. Saya cuma ingin mereka tahu bahwa seorang ibu juga punya hak. Dan tidak semua luka bisa disembunyikan dengan senyum. Baik. Bu, kami akan atur semuanya sesuai instruksi Anda. Malam itu, dia akhirnya membuka pesan Raffi. Ia membaca perlahan. Tidak langsung membalas. Tapi ia tahu, cepat atau lambat anaknya punya hak untuk tahu siapa ayahnya. Bukan untuk kembali, tapi untuk tahu asal-usulnya. Esok paginya, ia mengajak Revan duduk di balkon kecil. Matahari pagi menyentuh wajah polos anak itu. Revan. Panggil dia lembut. Iya, Bu. Kamu ingat lelaki yang ada di panggung waktu kita ke pesta itu? Bapak itu? Yang gak senyum. Iya, dia ayah kandungmu. Revan diam. Matanya besar menatap wajah ibunya. Lalu, kenapa ayah gak tinggal sama kita? Karena dulu ibu dan ayah bertengkar. Dan ibu memilih pergi karena ibu ingin kamu tumbuh dengan tenang. Anak itu mengangguk pelan. Tak menangis. Tak bertanya lebih. Kalau nanti aku besar, boleh aku ketemu ayah? Boleh, Nak. Kalau kamu siap. Sementara itu, Pak Hamdan, mantan mertua dia, kini hanya tinggal di rumah. Statusnya sebagai tersangka membuatnya tak bisa banyak bergerak. Beberapa orang mengiriminya surat, meminta penjelasan. Tapi ia hanya bisa duduk, memandangi televisi yang tak pernah menyenangkan lagi baginya. Suatu malam, saat istrinya membereskan surat kabar, ia berkata lirih, "Apa kita terlalu keras dulu sama dia?" Pak Hamdan menghela napas berat. Dia bukan siapa-siapa waktu itu. Dia cuma perempuan biasa. Tapi sekarang, sekali lagi, Hamdan hanya diam. Kali ini tak ada jawaban. Di hari Jumat yang tenang, dia menghadiri acara bakti sosial di daerah pesisir.
Ia datang bukan sebagai tamu kehormatan, tapi sebagai relawan. Ia menggendong anak-anak kecil, membagikan paket makanan, dan memeluk ibu-ibu yang menangis menceritakan beban hidup mereka. Di bawah tenda sederhana, seorang jurnalis muda mendekatinya. "Bu Dia, saya mewakili media lokal. Boleh saya tanya satu hal?" "Boleh." "Apa yang paling ibu sesalkan selama ini?" Dia tersenyum. Wajahnya lembut. "Saya tidak menyesal. Tapi saya belajar bahwa saat kita disakiti, bukan balas dendam yang membuat kita tenang. Tapi saat kita bisa berdiri, dan tetap menebar kebaikan meski hati kita pernah hancur." Wartawan itu mencatat, lalu menatap dia dengan kagum. "Terima kasih, Bu. Kata-kata ibu akan banyak menyentuh hati orang." Dia hanya mengangguk. Ia bukan ingin jadi terkenal. Ia hanya ingin menjadi ibu yang baik untuk Revan. Dan wanita yang tidak lagi takut pada masa lalu. Sinar lampu gantung kristal memantul di lantai marmer ruang utama gedung pernikahan yang megah itu. Musik lembut masih mengalun. Suara penyanyi wanita mengiringi tamu yang menikmati jamuan makan malam. Tapi suasana tak lagi sehangat sebelumnya. Sejak kemunculan Laras yang tak diundang, bisik-bisik dan lirikan tajam tak berhenti mengarah padanya. Dan kini, ia hanya berdiri diam di pojok ruangan, menatap mantan suaminya dan wanita yang kini menjadi penggantinya. Laras mencoba tersenyum walau jiwanya dililit pilu. "Setidaknya aku sudah menyampaikan doa," batinnya. Namun, sebelum ia sempat berbalik untuk pergi, suara nyaring dan penuh emosi memecah suasana. "Hei, kamu pikir kamu siapa datang-datang ke sini tanpa malu?" Teriakan itu berasal dari seorang wanita tua berpakaian kebaya hijau tua. Itulah Ibu Dimas, mantan mertuanya. Tamu-tamu langsung menoleh. Suasana menjadi senyap. Hanya suara gelas yang tersenggol yang terdengar di antara keheningan. Laras berusaha tenang. "Saya tidak berniat mengganggu. Saya hanya ingin..." "Diam kamu," potong Bu Sulastri, dengan mata melotot. "Kamu pikir kamu ini siapa? Perempuan pembawa sial yang pernah menyusahkan hidup anakku. Sekarang kamu datang pura-pura suci." Laras menghela napas panjang. Suara hatinya ingin membela diri, ingin menjelaskan semua luka yang selama ini ia telan. Tapi apalah arti kebenaran dari mulut orang yang telah dibuang? Lalu Dimas ikut berdiri, wajahnya kaku. Ia menarik lengan ibu barunya pelan. Tapi sang ibu malah makin berapi-api. "Kamu wanita tak tahu malu. Sudah dicerai. Masih saja cari muka. Sudah miskin, hina, tak tahu diri. Sekarang datang minta belas kasihan lagi." Tawa sinis dari beberapa tamu ikut mewarnai. Namun tidak semua tertawa. Beberapa tamu wanita tampak saling menatap dengan rasa tak nyaman. Seseorang dari meja paling depan mulai berdiri perlahan. Namun Laras memberi isyarat halus agar tidak ikut campur. "Aku tidak minta apa-apa, Bu." Suara Laras gemetar tapi jelas. "Saya hanya ingin mengucapkan selamat." "Selamat? Apa kamu pikir kami butuh doamu? Keluar kamu dari sini," bentak Bu Sulastri sambil menunjuk ke arah pintu. "Keluar sekarang juga." Beberapa petugas keamanan dari pihak gedung mulai mendekat. Bingung harus berbuat apa. Mereka menatap panitia dan Dimas. "Sudah, Bu, biar saya antar dia keluar," kata Dimas singkat. Tapi nadanya dingin, seperti menahan rasa malu karena tamu-tamu mulai memperhatikan. Namun yang terjadi berikutnya mengejutkan semua orang. Saat Laras mulai berjalan menuju pintu keluar, Bu Sulastri melangkah cepat dan, dor. Sebuah dorongan keras dari tangan tuanya membuat Laras jatuh tersungkur ke lantai. "Astagfirullah." Beberapa tamu wanita berteriak kecil. Seorang anak kecil menangis karena ibunya menjerit. Beberapa pria yang tadinya duduk mulai berdiri, bingung harus membantu atau tidak. Laras tetap tak bicara. Ia bangkit perlahan, merapikan jilbab dan ujung baju gamisnya. Matanya memerah, tapi ia menahan air mata. Ia hanya menunduk sebentar, lalu mengangkat kepala dan berkata tenang, "Allah menyaksikan semuanya, Bu." Langkahnya ringan, namun penuh harga diri. Ia melangkah keluar tanpa menoleh lagi.
Saat pintu besar gedung ditutup di belakangnya, angin malam menyambut tubuhnya yang mulai menggigil. Tapi hatinya tidak. Hatinya mulai membara, karena ia tahu waktunya telah tiba. Dan yang tidak diketahui semua orang adalah, peristiwa memalukan yang baru saja terjadi itu, terekam jelas oleh puluhan tamu undangan yang diam-diam merekam menggunakan ponsel. Termasuk seorang pria muda berkemeja coklat yang sedari tadi memperhatikan dari jauh. Ia menyimpan video itu, lalu segera menyalakan ponsel dan menghubungi seseorang. "Pak, saya rasa ini saatnya. Dia masih seperti dulu, tapi lebih kuat. Dan saya siap buka semuanya." Suaranya tegas. Dan di seberang sana, terdengar balasan. "Baik, suruh dia datang ke kantor besok. Semua harus tahu siapa dia sebenarnya." Apa yang akan terjadi besok akan menjadi momen yang mengguncang banyak pihak. Sebuah balas dendam tanpa amarah, namun dengan kebenaran yang tak terbantahkan. Malam semakin larut, namun suasana di gedung pernikahan itu justru makin panas. Setelah pengusiran yang memalukan, banyak tamu mulai membicarakan kejadian tadi. Beberapa bahkan merekam secara diam-diam saat wanita itu ditendang dan diusir. Tapi tak seorang pun menyangka bahwa malam itu belum berakhir. Karena sesuatu yang jauh lebih mengejutkan sedang menunggu mereka semua. Dari luar gedung, wanita itu masih terduduk di tanah. Gaunnya kotor karena debu dan sepatu haknya patah satu. Air matanya sudah kering, digantikan dengan sorot mata yang tenang, sangat tenang. Seolah ia tahu, semua ini akan terjadi. Ia tidak mengamuk, tidak membalas, tidak menghardik balik. Ia hanya menunduk dan menatap cincin di jari manisnya, sebuah cincin emas putih, dengan ukiran nama seseorang di bagian dalamnya. Tiba-tiba sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan gedung. Dua orang pria berjas turun dengan tergesa, menghampiri wanita itu. "Bu, kami terlambat, maafkan kami," ujar pria tinggi itu dengan nada sesal. "Kami tak menyangka mereka benar-benar berani berlaku seperti ini." Wanita itu mengangguk. "Sudah waktunya," katanya pelan. "Ayo kita masuk." Pria yang satunya membuka pintu belakang mobil. Wanita itu berdiri, membenahi rambutnya sebisanya, menyeka noda di wajahnya, lalu melangkah masuk ke dalam gedung untuk kedua kalinya malam itu. Namun kali ini, dia tak datang sendiri. Musik berhenti. Semua mata tertuju pada pintu utama yang kembali terbuka. Dan saat wanita itu masuk diapit dua pria berjas, semua terdiam. Bahkan pengantin dan kedua mempelai tampak tertegun. Mantan suaminya memicingkan mata, sementara ibunya tampak gelisah. "Apa yang kau lakukan di sini lagi?" bentak sang ibu mertua sambil berdiri dari kursinya. Wanita itu melangkah ke depan. Tenang. Ia menatap langsung ke arah pelaminan, ke arah sang mantan suami. "Aku hanya ingin menyampaikan satu hal," ujarnya. Suaranya tenang namun menggelegar dalam diamnya ruangan. Salah satu pria di sampingnya mengeluarkan berkas dari map hitam. Ia maju ke tengah dan berkata lantang, "Atas nama Ibu Anjani Dewi, kami mewakili firma hukum Syafaat Rekan, menyerahkan dokumen ini kepada saudara Jeffrey Gunawan." Tamu-tamu mulai ribut. Jeffrey, sang mempelai pria, berdiri kaku. "Apa ini?" "Dokumen legal pembekuan aset," jawab pria itu tegas. "Sesuai wasiat dari mendiang T.N. Hashim Danuwijaya, pendiri PT Danuwijaya Group, sekaligus ayah kandung Ibu Anjani Dewi." Sekali lagi, suasana menjadi sunyi. Hanya bisik-bisik yang terdengar di antara para tamu. Sang ibu mertua, yang tadi menendangnya, tampak bingung. "Tunggu, Hashim Danuwijaya? Yang pengusaha properti itu?" Wanita itu tersenyum kecil. "Ya, beliau ayah kandungku. Saat aku menikah dengan anakmu, aku menyembunyikan identitasku karena aku tahu, keluarga ini tak akan pernah mencintaiku jika tahu aku datang dari keluarga berada." Wajah Jeffrey memucat. "Tapi, kenapa kamu menyamar? Kenapa kamu biarkan dirimu dihina bertahun-tahun?" Anjani menatap mantan suaminya itu dengan luka yang tersimpan rapat. "Karena aku mencintaimu. Karena aku ingin dicintai bukan karena harta, tapi karena diriku." Tapi nyatanya, cinta itu dibalas dengan pengkhianatan dan penghinaan.
termasuk hari ini. Pria dari firma hukum itu melanjutkan, dengan dokumen ini, semua investasi dan modal usaha saudara Jeffrey yang bersumber dari Danuwijaya Group akan dihentikan, dan semua properti yang dibeli atas nama pernikahan akan dikembalikan kepada Ibu Anjani sebagai pemegang sah atas warisan ayahnya. Tamu-tamu mulai heboh. Beberapa wartawan yang hadir langsung mengabadikan momen itu. Jeffrey panik, memandangi ibunya yang sekarang lemas di kursi. Pengantin wanita yang baru saja dinikahinya tampak syok, tidak tahu harus berbuat apa. Dan satu lagi, ujar Anjani dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, karena kalian telah membuka mata semua orang malam ini, bahwa kemewahan yang kalian banggakan dibangun di atas pengkhianatan dan kesombongan. Ia lalu menoleh pada dua pengawal pria di sampingnya. Ayo, kita pergi. Waktuku di tempat ini sudah selesai. Ia melangkah pergi, tapi sebelum benar-benar keluar, seorang wanita tua berdiri dari kursi barisan belakang. Anjani, tunggu, katanya dengan suara lirih. Itu nenek dari pihak ayah Anjani yang dulu sempat mengasingkan dirinya. Maafkan nenek. Nenek tak tahu kau hidup sepedih itu, ucapnya sambil meneteskan air mata. Anjani hanya mengangguk pelan, lalu kembali melangkah keluar diiringi sorot mata tamu yang kini justru mengaguminya. Ia yang tadi diusir dan ditendang, kini melangkah pergi dengan harga diri yang utuh, dan sebuah pembalasan yang tak terduga. Suasana gedung mewah itu yang tadinya dipenuhi gelak tawa dan denting musik mendadak senyap. Semua mata tertuju pada satu titik, di mana seorang wanita berwajah ayu berdiri tegar. Pakaian sederhananya bertolak belakang dengan megahnya gaun para tamu. Tapi ketegasan pada sorot matanya membuat semua orang tak mampu berpaling. Dialah Alia, wanita yang tadi diusir dengan hinaan oleh mantan mertuanya. Dan kini, ia berdiri di hadapan panggung pelaminan, memegang sesuatu di tangannya. Sebentar, ucapnya lantang. Sebelum akad dimulai, saya punya satu hal penting untuk dikatakan. Mempelai pria, Rangga, tampak gelisah. Wajahnya pucat. Tangan calon istrinya mencengkeram lengannya dengan bingung. Apa maksudmu datang ke sini lagi? Teriak Ibu Rangga dari bangku depan. Belum cukup kau bikin malu keluarga kami. Alia menoleh dengan tenang. Saya hanya akan bicara satu kali, Bu. Lalu saya akan pergi. Tapi kalian semua perlu tahu siapa sebenarnya Rangga ini, dan siapa saya. Dia membuka map yang sejak tadi digenggamnya erat. Ini adalah surat resmi dari pengacara keluarga saya. Kalian bisa baca sendiri. Saya, Alia Rahmah Prasetya, adalah pemilik sah dari 70% saham perusahaan Prasetya Group, perusahaan yang telah membiayai pembangunan gedung ini. Dan Rangga adalah mantan suami saya yang mengajukan gugatan cerai karena saya mandul, katanya. Tapi siapa sangka, 3 minggu setelah kami cerai, saya dinyatakan hamil. Dan sekarang, anak itu telah lahir. Keributan pecah. Suara tamu-tamu mulai ramai berbisik. Salah satu tamu pria berjas mendekati Alia dan mengecek dokumen yang dibawa. Dia mengangguk pelan. Dokumen ini sah. Saya notaris yang mengurus legalisasinya. Wajah Rangga semakin pucat. Ia melangkah turun dari pelaminan. Tapi langkahnya goyah. Itu tidak mungkin. Kamu bohong, Alia. Alia menatap mantan suaminya tajam. Saya tidak butuh pengakuanmu. Saya datang bukan untuk meminta maaf, atau mengemis perlakuan baik. Saya hanya ingin kalian tahu, siapa yang sebenarnya kalian usir dan tendang tadi. Dan mulai hari ini, semua kerjasama dan kontrak dengan perusahaan keluarga Rangga akan saya cabut. Gedung ini pun akan saya jual. Ibu Rangga berdiri dengan gemetar. Tidak bisa begitu. Kami tidak tahu. Tapi Allah tahu, Bu, ujar Alia lirih. Dan itu sudah cukup. Dari pintu masuk, seorang pria berseragam menghampiri. Bu Alia, maaf terlambat. Kami sudah menyiapkan kendaraan dan pengamanan. Semua sesuai instruksi Ibu Direktur. Semua tamu membelalak. Direktur. Alia berjalan anggun melewati lorong tengah.
Kali ini tidak ada satupun yang berani menghalangi langkahnya. Bahkan sang pengantin baru hanya bisa berdiri membeku. Alia tersenyum kecil. Ia mengelus perutnya yang masih tampak sedikit membuncit. Semoga Allah menjagamu, nak. Dan kelak, kau tahu, ibumu tidak pernah lemah. Dia hanya sabar. Dengan langkah pasti, Alia meninggalkan pesta mewah itu. Tapi bukan dengan kehinaan. Melainkan dengan kehormatan yang tak seorang pun bisa cabik lagi.